Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Fitriani dari kelas Manajemen 2A ingin membahas tentang materi sejarah perkembangan ilmu manajemen. Sejarah perkembangan ilmu manajemen. Para ahli sepakat bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan ada yang menyatakan bahwa perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia berada di muka bumi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan piramida Agung Giza di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tidak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang tanpa memedulikan apa sebutan manajer ketika itu, yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, serta adanya pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. Bangunan piramida ini membuktikan kepada kita bahwa sesungguhnya praktek manajemen sudah ada sejak dahulu kala. Nah, di dalam sejarah perkembangan ini ada dua pionir dalam ilmu manajemen. Yang pertama, Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, dan yang kedua, Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Robert Owen, ia adalah seseorang yang prihatin dengan kondisi kerja yang buruk pada masa awal revolusi industri, di mana anak-anak kecil dan orang dewasa dipaksa bekerja berjam-jam dalam kondisi yang tidak manusiawi. Ia kemudian berinisiatif untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan cara yang pertama, melarang memperkerjakan anak-anak di bawah umur, yang kedua, mengurangi jam kerja, yang ketiga, menyediakan makanan dan kebutuhan pokok bagi para pekerja. Yang keempat, membangun perumahan dan lingkungan yang lebih layak. Yang kelima, memperhatikan kesejahteraan pekerja karena ia percaya bahwa karyawan adalah aset penting bagi perusahaan. Yang keenam, membuat prosedur untuk meningkatkan produktivitas seperti prosedur penilaian kerja. Karena upayanya ini, Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia Modern. Intinya, Owen adalah orang yang sangat peduli pada hak-hak pekerja dan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Terus ada Charles Babbage. Nah, dia ini adalah seorang guru besar matematika yang ingin meningkatkan efisiensi operasional pabrik dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Babbage pertama kali mengusulkan pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tertentu. Dengan demikian, pekerjaan menjadi lebih rutin dan mudah dikendalikan dengan alat kalkulator. Nah, ide-idenya dituangkan dalam bukunya yang berjudul On the Economy of Machinery and Manufacture 1832. Selain itu, Babbage juga memperhatikan faktor manusia. Dia menyarankan agar sistem pembagian keuntungan antara pekerja dan pemilik pabrik. Dengan demikian, pekerja akan mendapatkan bagian keuntungan pabrik jika mereka berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas. Nah, Babbage juga menyarankan agar pekerja mendapatkan pembayaran tetap berdasarkan dengan pembagian keuntungan dan bonus untuk setiap saran yang mereka berikan dalam meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya ada 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Kelompok yang pertama, perspektif manajemen klasik. Pada abad ke-19, Robert Owen dan Charles Babbage memperkenalkan konsep manajemen yang sangat berpengaruh. Mereka menekankan pentingnya mengelola organisasi bisnis dengan benar, terutama jika organisasi tersebut besar dan melibatkan banyak orang dan sumber daya. Kontribusi Owen dan Babbage membuka mata para praktisi bisnis tentang bagaimana seharusnya bisnis dijalankan. Selain itu, muncul berbagai perspektif dalam ilmu manajemen sebagai alat untuk menjalankan organisasi bisnis.
Salah satu perspektif yang muncul adalah perspektif manajemen klasik. Nah, perspektif ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada manajemen ilmiah dan saintifik, yang kedua ada manajemen administrasi. Manajemen ilmiah dan saintifik. Pada awal abad ke-20, produktivitas menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Para manajer berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki produktivitas kerja ini. Salah satu tokoh yang berkontribusi pada pengembangan manajemen ilmiah adalah Frederick Winslow Taylor. Taylor mengemukakan 4 prinsip dasar manajemen ilmiah, yaitu: pertama, mengembangkan metode ilmiah dalam manajemen; kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan; ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan; dan yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Taylor juga mengemukakan konsep time and motion studies yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi waktu dan gerakan yang tidak perlu. Selain Taylor, ada beberapa tokoh lain yang juga berkontribusi pada pengembangan manajemen ilmiah seperti Frank, Gilbert, Henry, dan Emerson. Mereka mengemukakan beberapa gagasan yang masih relevan hingga saat ini, seperti pentingnya seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem insentif untuk meningkatkan produktivitas, dan penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip manajemen ilmiah dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti mengatur waktu dan gerakan untuk meningkatkan efisiensi kerja, menggunakan sistem insentif untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas, mengembangkan metode ilmiah dalam manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, kita dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Ada contoh dalam kelompok di dalam kehidupan keluarga. Seorang keluarga membuat keputusan bersama-sama untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa semua tugas selesai dengan efektif. Selanjutnya ada manajemen administrasi. Kelompok manajemen administrasi memiliki pandangan bahwa perubahan produktivitas organisasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada individu. Mereka percaya bahwa perubahan produktivitas individu tidak akan berarti apa-apa jika faktor-faktor lain dalam organisasi tidak juga diperhatikan dan dilakukan perubahan. Salah satu tokoh yang penting dalam kelompok ini adalah Henry Fayol, dan mengemukakan 14 prinsip manajemen yang harus dijalankan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: pembagian kerja untuk meningkatkan efisiensi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, disiplin dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi, kesatuan perintah dan pengarahan, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Keenam, balas jasa yang adil dan kompensasi yang sesuai, sentralisasi dan desentralisasi yang seimbang, garis wewenang dan perintah yang jelas, order dan penempatan sumber daya yang tepat, keadilan perlakuan dalam organisasi, stabilitas staf dan kestabilan dalam menjalankan organisasi, inisiatif dan kebebasan untuk mengembangkan diri, esprit de corps, semangat corps, dan kebanggaan dalam bekerja. Yang terakhir, pengawasan dan pengendalian yang efektif. Selain Fayol, Lindell, Urwig, dan Max Weber yang memberikan kontribusi penting dalam kelompok manajemen administrasi. Urwig mengintegrasikan teori manajemen ilmiah dengan teori manajemen administrasi, sedangkan Weber menekankan pentingnya birokrasi dan prosedur dalam kegiatan manajemen. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip manajemen administrasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti mengatur waktu dan gerakan untuk meningkatkan efisiensi,
menggunakan sistem insentif untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas, mengembangkan metode ilmiah dalam manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengatur birokrasi dan prosedur untuk meningkatkan kestabilan dan keefektifan organisasi. Dalam kelompok manajemen administrasi, contohnya misalkan di dalam kehidupan keluarga pada saat pembagian kerja. Nah, ada seorang keluarga membagi tugas rumah tangga kepada setiap anggota keluarga seperti memasak, mencuci, terus mengepel, dan lain-lain lah. Dengan demikian, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang jelas dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelompok yang kedua ada perspektif manajemen perilaku. Perspektif manajemen perilaku menekankan pentingnya memahami perilaku dan kebiasaan individu dalam sebuah organisasi. Perspektif ini berfokus pada bagaimana manajemen dapat mempengaruhi perilaku dan kebiasaan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu tokoh penting dalam perspektif ini adalah Hugo Mansberg, seseorang psikolog Jerman yang dikenal sebagai Bapak Psikologi Industri. Mansberg menyatakan bahwa psikolog dapat memberikan kontribusi besar dalam kegiatan bisnis dan industri, terutama dalam seleksi pekerja dan upaya-upaya untuk memotivasi pekerja. Mansberg juga menekankan pentingnya mengidentifikasi perilaku dan kebiasaan pekerja sejak awal seleksi. Hal ini dapat membantu memprediksi bagaimana pekerja akan berperilaku dalam organisasi. Selain Mansberg, Marie Parker Follett juga merupakan kontributor utama dalam perspektif manajemen perilaku. Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini menunjukkan bahwa tugas manajemen tidak hanya melakukan kegiatan sistematis, tetapi juga memahami perilaku orang lain dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan. Follett juga menekankan pentingnya memahami peran dan fungsi manusia dalam organisasi secara utuh. Hal ini berarti bahwa organisasi harus lebih demokratis dalam memandang pekerja dan manajer. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, perspektif manajemen perilaku dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti mengidentifikasi perilaku dan kebiasaan individu dalam tim, mengembangkan strategi untuk memotivasi pekerja, membangun komunikasi yang efektif dalam tim, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mendukung perilaku positif dalam organisasi. Dengan menerapkan perspektif manajemen perilaku, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kerja. Contoh perspektif ini adalah meningkatkan motivasi dengan membuat tujuan yang jelas seperti mendapatkan nilai yang baik. Nah, contoh ini bisa diambil dalam kehidupan di dalam kampus seperti itu, yang ingin bisa mendapatkan nilai yang baik. Kelompok yang terakhir yaitu perspektif manajemen kuantitatif. Perspektif manajemen kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan teknik matematika dan kuantitatif dalam menjalankan prinsip-prinsip manajemen. Pendekatan ini mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua ketika para petinggi militer Amerika Serikat dan Inggris memerlukan bantuan dari para pekerja pemerintah dan ilmuwan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya militer. Dalam perspektif ini, teknik kuantitatif seperti model matematika, analisis statistik, dan penggunaan alat bantu komputer digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Perspektif ini juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi secara ekonomis dalam setiap kegiatan manajemen. Beberapa contoh aplikasi perspektif manajemen kuantitatif adalah penentuan jumlah pekerja yang optimal, penentuan lokasi perusahaan yang strategis, pengaturan pergudangan dan persediaan yang efektif, penggunaan alat bantu komputer untuk mengambil keputusan.
Dengan menggunakan perspektif manajemen kuantitatif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Contoh perspektif ini ketika saat mengatur anggaran belanja, seperti membuat daftar belanja dan meminimalisir uang tersebut. Bahasan yang terakhir ada teori manajemen kontemporer. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perspektif sistem dalam manajemen dan yang kedua perspektif kontingensi dalam manajemen. Teori yang pertama, perspektif sistem dalam manajemen. Perspektif sistem adalah konsep penting dalam ilmu manajemen kontemporer. Sistem adalah kesatuan elemen-elemen yang memiliki fungsinya masing-masing, terintegrasi satu sama lain, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Dalam perspektif sistem, organisasi dianggap sebagai sistem yang terbuka, artinya melakukan interaksi dengan lingkungan. Organisasi juga terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan seperti subsistem produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Konsep-konsep lain dalam perspektif sistem adalah sinergi, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik, dan entropi yaitu kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya karena ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Contoh sederhana dalam perkuliahan. Seorang mahasiswa ingin meningkatkan nilai akademiknya. Mahasiswa tersebut menggunakan perspektif sistem untuk menganalisis subsistem-subsistem yang mempengaruhi nilai akademiknya seperti subsistem belajar, subsistem tugas, subsistem ujian, subsistem kehadiran masuk. Mahasiswa tersebut kemudian membuat strategi untuk meningkatkan nilai akademiknya dengan memperbaiki subsistem-subsistem tersebut. Dengan menggunakan perspektif sistem, kita dapat menganalisis dan memahami bagaimana subsistem-subsistem dalam organisasi atau tim dapat mempengaruhi kinerja dan hasil akhir. Teori yang kedua yaitu perspektif kontingensi dalam manajemen. Perspektif kontingensi adalah pendekatan dalam manajemen yang memandang bahwa tidak ada satu cara yang tepat untuk mengelola semua organisasi. Setiap organisasi memiliki karakteristik yang unik sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan kontingensi berbeda dengan pendekatan klasik, perilaku, dan kuantitatif yang memandang bahwa ada satu cara yang tepat untuk mengelola semua organisasi. Pendekatan kontingensi memandang bahwa keadaan dan situasi yang dihadapi oleh organisasi dapat mempengaruhi pendekatan yang harus diambil. Contoh sederhana di dalam keluarga. Misalkan ada anak kecil yang tidak mau makan sayur. Dalam situasi tersebut, orang tua harus mengambil keputusan tegas dan konsisten untuk memastikan anak tersebut makan sayuran, bagaimanapun itu caranya. Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan kontingensi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi, perusahaan, atau bahkan negara. Pendekatan yang tepat harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang dihadapi oleh organisasi. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa tidak ada satu cara pendekatan yang tepat untuk semua situasi. Pendekatan yang tepat harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang dihadapi oleh organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu manajemen dan perspektif-perspektif yang ada di dalam manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.